A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, berjumpa dengan kami lagi bersama kami tim Sang Cantrik. Untuk kali ini kita akan mengungkap salah satu kejadian yang saat ini baru viral tentang kejadian di Pondok Pesantren Lirboyo yang oleh salah satu media sosial yang katanya mungkin diolah-olah tentang kebiasaan di Pondok Pesantren Lirboyo ini. Kita akan mencoba nanti mengungkap dari sisi gaibnya. Kita akan menarik salah satu jin muslim yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo di sana. Nanti apa mungkin nasihat dari gaib itu nanti, atau pesan apa mungkin kita bisa ambil dari sisi positifnya saja. Ada yang mungkin tidak pas atau kurang pas mungkin dengan yang ada di sana, mungkin ya kesalahan dari kami atau dari jin itu yang kurang dari pengetahuannya. Ya mohon doanya untuk sedulur Sang Cantrik dimanapun berada, semoga panjenengan semua juga diberikan kesehatan, keberkahan dan kesejahteraan dimanapun panjenengan berada. Ini monggo Mas Eko dipersiapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, izin beliau kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, ya Allah tolong diproteksi badan jasmani rohani kami dari semua penyusup jin siluman iblis yang fasik semua, ya Allah. Khususan badan mediator, ya Allah, diproteksi badan jasmani rohaninya, ya Allah, dari semua pensucian siluman iblis yang fasik, yang di luar, yang dilempar semua, ya Allah, tidak bisa masuk, dilempar semua, masukannya yang asli yang saya tarik, yang saya maksud yang di dalam semua diikat semua, tidak bisa bangkit, yang bangkit hanya yang asli yang saya maksud, yang saya tarik dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, ya Allah, diproteksi berlapis-lapis, dipagari berlapis-lapis. Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin beliau berkami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, tolong ditarik salah satu gaib yang berada di Pondok Pesantren Lirboyo di Kabupaten Kediri sana, ya Allah, salah satu jin muslim, jin yang sudah muslim yang ada di area Pondok Pesantren Lirboyo, ya Allah, tolong ditarik, dihadirkan, ya Allah, dan dimasukkan ke badan mediator. Otomatis tarik, Allah, masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Otomatis sinkron dengan badan mediator. Jika penyusup langsung dilempar neraka, ya Allah. Jika penyusup yang bukan dari area Pondok Pesantren Lirboyo, ya Allah, dilempar neraka, ya Allah, otomatis sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah kita suara disambung, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia, otomatis sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam. Ini tadi saya menarik dari lokasi Pondok Pesantren Lirboyo, sampean yang hadir. Ya, saya salah satu yang menunggu di area sana, tempatnya di depan pintu gerbang. Ya, sampean ngapain di sana? Tugas atau belajar? Dulu saya mengembara di Nusantara ini, dari pulau ke pulau.
Akhirnya saya bertemu salah satu wali Allah yang ada di Nusantara. Terus? Saya dimuslimkan dan saya disuruh kembali kemana? Kembali ke tempat asal saya. Tapi suatu saat saya bertemu salah satu cahaya yang ada di bumi yang sangat terang sekali. Akhirnya saya datang ke situ. Dan akhirnya saya ditugaskan di situ untuk belajar dan sekaligus sebagai pintu atau penjaganya dari serangan-serangan dari manapun. Iya. Dulu itu ada salah satu kiai yang sangat terkenal sekali di situ. Beliau mempunyai murid sangat banyak sekali. Itu kiai di Pondok Pesantren Lirboyo itu atau bukan? Bukan. Bukan. Di situ hanya tinggal saja sebagai sepuh di situ. Jadi sesepuh di Lirboyo situ. Iya, daerah situ. Daerah situ. Akhirnya saya berguru ke orang itu. Sebelum saya selesai, saya dipindahkan untuk ikut di pondok itu. Karena di situ banyak sekali murid-murid jin seperti saya. Walaupun tidak diangkat langsung, tapi belajar di sana. Ilmu tauhidnya, bukan ilmu syariatnya. Di situ tersimpan banyak sekali ilmu-ilmu dari Allah. Tapi banyak sekali yang tidak tahu menahu bahwa di situ sebenarnya banyak sekali kitab-kitab yang sangat bagus sekali. Itu kisah saya sampai sekarang, saya masih di situ. Jadi masih belajar dan belajar. Mengabdi lah di sana gitu. Iya. Jadi juga belajar, juga sebagai penjaga di sana. Iya. Sekaligus santri di sana. Ini mohon maaf sebelumnya, ini kan akhir-akhir ini Pondok Pesantren Lirboyo kan termasuk baru dapat ya gimana ya, mungkin ejekan mungkin dari medsos, mungkin jenengan bisa tahu mungkin. Jadi medsos dari salah satu media TV sebenarnya, dan akhirnya merambat kemana-mana ini. Sebenarnya itu hal yang wajar. Maksudnya hal yang wajar bagaimana? Ya itu kan untuk ujian untuk pondok itu, ujian untuk pihak-pihak yang terkait. Harus bersabar. Kadang orang berpikir itu seperti fitnah atau apa, tapi sebenarnya itu untuk mengangkat pondok itu sendiri. Mengangkat maksudnya mengangkat ke dunia Nusantara ini biar tahu. Jadi secara hikmah ya, atau dibalik itu kan positifnya jadi terkenal gitu, maksudnya dikenal banyak orang ya di Lirboyo itu nggih. Iya. Salah satunya itu. Dan seharusnya tidak emosi, tidak terlalu gampang terpancing dengan suasana yang seperti itu. Tapi itulah manusia. Iya. Mereka akan berjuang
mereka akan selalu melindungi apa yang mereka inginkan, apa yang dicintai lah intinya. Iya. Wajar. Sesuatu yang berharga itu diinjak-injak oleh orang yang tidak tahu adab, akan menjadi membabi buta. Jika salah jalan malah intinya kan malah menjadi buruk nanti kalau ibaratnya ditunggangi oleh hawa nafsu, malah nanti citra sebagai umat muslim itu tercoreng. Biarkan saja. Jadi kita kalau ibaratnya beliau mungkin salah langkah malah citra Islam tercoreng ya. Iya. Khususnya pihak terkait yang ada di situ harus kuat menahan ujian. Semua ujian datang dari Yang Maha Kuasa. Iya. Kalau Yang Maha Kuasa tidak mengizinkan, ya tidak akan terjadi. Oh, harus bersabar. Nah, itu kan katanya dari yang menyerang atau dari stasiun TV itu kan katanya jadi pendidikan yang terlalu ibaratnya berlebihan katanya kan. Di sana kan sering itu santri-santri menciumi tangan para kiai, jadi sampai nunduk-nunduk itu. Menurut jenengan bagaimana itu pengajaran seperti itu? Sebenarnya di dalam hukum Islam tidak ada seperti itu. Tidak memberikan perintah untuk seperti itu. Tapi tanah Pulau Jawa ini harus disiapkan akhlak para santri untuk menghormati orang tua. Harus. Biar adab mereka itu ada, melas asihnya itu ada. Karena kalau tidak seperti itu, nanti kejerumus dengan kenakalan, kemusyrikan dan apapun. Itu hanya adab aja untuk orang yang dihormati. Berarti melatih mental mereka, melatih spiritual mereka. Bila besok menjadi orang, menjadi mungkin pejabat ataupun mungkin menjadi kiai atau menjadi ustadz, akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan dicampur adukan. Makanya itulah adab santri kepada kiainya, adab santri kepada orang tua, pada gurunya. Iya. Semua harus ditata dari bawah. Dipersiapkan dari awal ya. Mental mereka itu salah satu pembelajaran untuk akhlak. Karena di dunia ini tidak ada yang seperti itu. Islam di sana itu tidak mengerti itu apa. Karena tidak ada yang mempelajarinya, tidak ada yang memberitahunya. Hanya di Nusantara ini yang benar-benar diwujudkan, di adab, akhlak dengan digembleng dari kecil. Iya benar. Bagaimana hidup susah itu bagaimana, hidup menghormati itu bagaimana. Untuk orang lain, untuk makhluk lain, untuk semua. Sudah dipersiapkan dari kecil. Nanti kalau sudah dewasa, pasti menjadi manusia unggulan. Tidak hanya untuk dirinya, untuk bangsa ini, untuk semuanya, untuk umatnya. Makanya banyak yang iri dengan sikap-sikap seperti itu, santri-santri atau pondok itu. Mereka
mereka akan mencari celah untuk menyesatkan, untuk membuat fitnah, untuk membuat apapun, untuk menjelekkan pondok. Hanya orang-orang yang berpikiran radikal saja, yang ingin menjatuhkan mental, sebenarnya ingin menjatuhkan mental para santri dan juga mungkin para guru di sana ya. Iya. Sebenarnya itu hanya adu domba saja, yang tidak ingin Muslim Nusantara ini maju. Mereka menganggap itu adalah suatu perbudakan. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan santri-santri itu. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan para guru-guru itu untuk tujuan dari para guru itu ya, untuk pendidikan itu. Menggembleng mental mereka untuk untuk menjadikan manusia itu khalifah di dunia ini. Mempersiapkan adab dan akhlak yang baik dalam kerendahan ibaratnya. Tapi ya itulah, semuanya harus bersabar untuk orang-orang terkait, untuk pejabat terkait yang ada di situ, untuk bersabar. Jangan termakan provokasi yang berlebihan. Begitu. Mungkin ada saran lagi untuk mungkin para santri Lirboyo, atau mungkin dari alumni, atau mungkin dari semua umat Muslim yang ada di Nusantara ini. Ya, untuk para Muslim di Nusantara ini, bersabarlah kalau mendapat ujian. Semuanya itu untuk menggembleng jasmani dan rohanimu. Di akhir zaman ini, semua akan diaduk-aduk. Oh, jadi fitnah lah ibaratnya, Mbak ya. Iya, akan bentur-benturkan intinya. Benturkan muslim satu ke muslim yang lainnya. Harus tahu adab, harus tahu yang benar itu mana yang salah. Jangan sampai terprovokasi dengan hal-hal yang remeh seperti itu. Anggap saja itu sebuah kemenangan bagi kita, bahwa Muslim Nusantara itu punya adab yang baik, punya toleransi yang baik. Laras, Mbak. Itu saja menurut saya. Dan untuk santri yang ada di pondok itu, utamakanlah adab, akhlakmu, gemblenglah akhlakmu sedemikian rupa sehingga akan menjadi manusia-manusia pilihan di akhir zaman ini. Kalau akhlak-akhlakmu sudah terpenuhi, suatu saat kamu akan menjadi manusia yang akan bertemu dengan guru yang sejati. Yang benar-benar guru. Maksudnya gimana, Pak? Guru sejati itu, Mbak? Guru sejati adalah mursyid yang akan dijadikan pemimpin akhir zaman ini. Jadi guru mursyid yang untuk menuntun atau memimpin para umat. Iya, untuk memimpin, karena zamannya sudah seperti ini. Dan nanti akan seleksi lagi menjadi yang terbaik, dari yang terbaik. Jadi ya sangat luar biasa nih, Mbak, seleksi nih.
Jadi Ya, intinya maka berlomba-lombalah untuk mempunyai sifat berakhlak yang baik, menghormati yang lebih tua. Jangan dengarkan omongan-omongan yang akan merusak mental kalian yang ingin mengadu domba antara muslim satu dan muslim lainnya. Bersatulah muslim Nusantara dengan akhlak yang baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Saya kira cukup sekian saja. Oh ya, terima kasih Mbak sudah hadir. Mohon jika nanti tadi mengganggu tugas dari panjenengan. Terima kasih. Kalau mau balik silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semua efek-efek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Proses mediasi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, intinya dari pesan dari beliau tadi, Goib tadi, intinya kita bersabar saja dengan segala fitnah atau ejek-ejekan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya hanya akan memicu atau mengadu domba kita antara muslim satu dengan muslim yang lain. Karena memang ya itulah kita di Islam Nusantara, memang ya salah satu yang diunggulkan itu ya tentang adab kita, tata krama kita, budi pekerti kita yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh mereka-mereka umat Islam atau umat-umat yang lain yang di luar Nusantara ini ya. Tetaplah terus teguh, berpegang teguh pada keyakinan, pada kebaikan, berarti membawa laku badan jasmani rohani kita dalam keridhaan dan cintanya Allah kepada kita. Amin. Ya, terima kasih sedulur sang candrek dimanapun berada telah menonton video ini. Ambil setiap sisi baiknya saja setiap video-video kami, dan kami pun tidak mewajibkan untuk mempercayai setiap video-video kami atau dialog-dialog kami dengan Goib, karena dan juga kami maupun dari Goib yang bicara banyak ya kekurangan. Intinya semua kebenaran mutlak adalah dari Allah, dari tuntunan, dari petunjuk dari Allah. Jika ada mungkin apa yang disampaikan oleh kami ada keburukan atau kesalahan mungkin dari Allah, dari diri pribadi kami yang sangat-sangat jauh dari kebaikan ya. Intinya pandai-pandailah setiap menyaring setiap apa yang disampaikan setiap dialog-dialog kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah ucap dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.